Saya akan menjelaskan materi mengenai siklus menstruasi dan kehamilan. Menstruasi, apa sih itu menstruasi? Menstruasi adalah pendarahan berkala dan siklik dari uterus yang disertai dengan endometrium pada saat ovum tidak dibuahi. Pada umumnya siklus menstruasi ini terjadi setiap 28 hari. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan siklus dan pola menstruasi menjadi tidak teratur, yaitu 1. Kondisi hormonal belum stabil. 2. Kondisi fisik terganggu. 3. Kondisi psikis terganggu. 4. Kurang asupan gizi. Dan 5. Hamil. Menstruasi, siklus menstruasi menjadi 4 fase, yaitu fase menstruasi, fase praovulasi, fase ovulasi, fase pasca ovulasi. Menstruasi, di sini ada fase menstruasi. Menstruasi jika ovum tidak dibuahi oleh sperma, sehingga korpus luteum akan menghentikan produksi hormon estrogen dan progesteron. Turunnya kadar estrogen dan progesteron menyebabkan lepasnya ovum dari dinding rahim yang menebal, endometrium. Lepasnya ovum menyebabkan endometrium sobek atau meluruh, sehingga dindingnya menjadi tipis. Fase praovulasi, pada fase ini FSH dan LH memicu sel-sel folikel untuk menghasilkan estrogen dan progesteron. Kedua hormon ini diperlukan untuk pertumbuhan endometrium yang luruh pada waktu menstruasi kembali menebal. Fase ovulasi, pada saat mendekati fase ovulasi atau mendekati hari ke-14, terjadi perubahan produksi hormon. Produksi estrogen yang tinggi dapat menghambat FSH dan memacu produksi LH, menghasilkan sel telur menjadi matang dan memicu terjadinya ovulasi. Fase pasca ovulasi, fase ini berlangsung dari hari ke-15 sampai ke-28, hari ke-28. Pada saat itu LH akan membangkitkan korpus luteum untuk menghasilkan estrogen dan progesteron. Dalam fase ini peranan progesteron lebih dominan dibandingkan estrogen. Produksi progesteron oleh korpus luteum menyebabkan endometrium menjadi tebal dan uterus menyekresi lendir. Pada saat itu endometrium siap menerima penanaman embrio. Jika tidak terjadi pembuahan, korpus luteum akan berdegrenasi menjadi korpus albicans. Korpus luteum yang tidak berfungsi menyebabkan kadar estrogen dan progesteron menurun. Keadaan demikian menyebabkan produksi FSH dan LH naik secara bertahap. Dengan demikian, fase pasca ovulasi sudah berlanjut ke fase menstruasi. Berikut membentuk daur menstruasi dan menstruasi ovulasi.